Nah, kalau kita membahas isti'arah duluan sebelum membahas tasbih, itu terbalik. Ya kan, harusnya dibahas tasbih dulu. Setelah membahas tasbih, oh tasbih itu ada rukunnya, musyabbah, musyabbah bihi, ada tuh tasbih, wajib syabah. Kalau pengen menjadikan kinayah, maka dihapus, entah itu yang dihapus musyabbahnya atau yang dihapus musyabbah bihinya, baru masuk ke dalam isti'arah. Tapi musannif justru membalik, mendahulukan pembahasan majaz. Setelah selesai majaz pun didahulukan pembahasan isti'arah duluan. Ya, majaz akli duluan, majaz akli isti'arah. Ya. Nah, dibalik pembahasannya. Kenapa beliau balik seperti itu? Ini kan para ulama itu biasanya ketika menyusun kitab pasti ada rahasianya. Ya, harus sesuai urutan yang masyhur. Urutan yang masyhurnya bertasbih duluan. Tasbih, majaz, baru kinayah. Dan para ulama ketika mendahulukan tasbih ada alasannya. Kenapa? Karena tasbih itu dasar dari kinayah, dasar dari isti'arah. Ya. Yang isti'arah itu merupakan salah satu bagian dari majaz. Ya. Imam Dardir didahulukan majaz, pembahasan majaz. Ya. Majaz akli bahkan beliau dahulukan. Nah, kenapa beliau dahulukan majaz? Ternyata beliau juga punya alasan. Ya, Imam Dardir juga punya alasan kenapa mendahulukan majaz. Ya. Beliau mendahulukan majaz karena apa? Karena kitab Tuhfatul Ikhwan ini beliau jadikan sebagai bab atau madkhal atau sebagai pintu gerbang terhadap kitab yang namanya kitab Risalatul Bayaniyah, Risalatu As-Samarkandiyah. Ya, kitab Risalah Samarkandiyah fi Bayanil Isti'arat. Ya. Fi tahqiqi ma'anil isti'arat. Nah, karena kitab ini sebagai gerbang untuk menjelaskan kitab Risalah Samarkandiyah tadi, karena gerbang, maka beliau dahulukan pembahasan majaz. Karena kitab isti'arah ini hubungannya majaz saja, khusus membahas tentang isti'arah. Ya, tentang tahqiq ma'anil isti'arah. Ya udah, karena kitab ini sebagai gerbang untuk kepada kitab yang majaz ini, ya, kitab Risalah Samarkandiyah ini, ya udah, maka saya dahulukan pembahasan majaz. Nah, itu rahasianya. Nanti di dalam sini beliau singgung yang kitab ini kata beliau diarahkan atau dijadikan madkhal kepada Risalah Samarkandiyah. Karena Risalah Samarkandiyah itu kitab yang susah. Ya, kalau kita baca sendiri kayak Al-Ghaz. Ya, kadang mubtadanya di sini, khabarnya di mana gitu, jauh. Ya, kadang majaznya bukan majaz yang 1-2 majaz, tapi majaz ala majaz ala majaz. Jadi kita nggak paham langsung. Ya, kayak Al-Ghaz, kayak teka-teki kitabnya. Dan itu memang sengaja para ulama, kadang juga sebagai ujian. Ya, seakan-akan tantangan. Kata para ulama, kalau kalian tidak paham Risalah Samarkandiyah, kalau kalian tidak paham syuruh dan hawasi Risalah Samarkandiyah yang itu ditulis oleh manusia, maka kalian jangan main-main dengan Al-Quran. Ya, syarah Risalah Samarkandiyah itu. Jadi seakan-akan para ulama tuh muji mental ilmu balaghahnya itu di situ, di Risalah Samarkandiyah berserta hawasinya itu. Makanya hampir mayoritas para ulama itu menyarah itu. Ya. Dan hampir mayoritas para ulama besar itu menyarah kitab Mutawwal atau kitab Al-Mukhtasar Ma'ani, syarah daripada Talkhisul Miftah dalam ilmu balaghah. Ya. Syekh Sabban punya syarah, Syekh Malawi punya syarah, kemudian Imam Dusuki punya syarah, ya, Syekh Malawi. Hampir semua ulama-ulama yang kita dengar punya hawasi biasanya punya syarah terhadap Mutawwal atau terhadap Mukhtasar Ma'ani. Kenapa? Karena itu ujian mereka. Kalau belum selesai Mutawwal dan Mukhtasar Ma'ani, kalau belum paham, maka untuk memahami akidah, memahami usul fikih itu susah. Ya, pemahaman kita tidak bisa diyakini. Cara kita memahami kitab belum meyakinkan. Ya, itu baru memahami kalam manusia. Bagaimana pengen memahami Al-Quran. Nah, maka Risalah Samarkandiyah itu salah satu kitab ujian bagi orang yang ingin menguji pemahamannya terhadap ilmu balaghah. Karena kitab itu susah, Syekh Dardir memberikan madkhal. Ya, madkhalnya adalah Tuhfatul Ikhwan ini. Ya, makanya kalau kita belajar Tuhfatul Ikhwan, selesai kemudian kita berhenti, berarti kita belum sampai tujuan. Ya, baru depan pintu kita berhenti. Ya, baru depan pintu kita berhenti. Maka selesaikan, lanjutkan perjalanannya ke Risalatus Samarkandiyah. Nah, untuk isyarat itu beliau dahulukan pembahasan majaz. Ya, fi bayanil majazi wa tashbihi wal kinayah. Ya. Yuwaddihu ma'aniha, yang menjelaskan makna daripada risalah, wa yahullu mabaniha, ya, dan menguraikan mabani, lafaz-lafaznya. Fa aqulu wa billahi taufiq rajiyan minhu ta'ala an yasluka bina'an fa'at tariq.
ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beliau menggunakan bismillah dan menggunakan hamdalah. Ibtada'a bihimar risalata iqtidaan bil kitabil majid. Beliau memulai risalah dengan basmalah dan dengan hamdalah. Kenapa? Iqtidaan, karena mengikuti bil kitabil majid. Wa amalan bihadisai al basmalati wal hamdalati al ma'mulaini, dan mengamalkan dengan bihadisai, dengan dua hadis basmalah dan hamdalah al ma'mulaini, yang dua-duanya digunakan al ma'mul ya. Ini bukan ma'mul istilah nahwu ya, al ma'mulaini, dua-duanya digunakan. Maksudnya apa? Di sini sebelum kita maksud ke maksudnya, ketika berhadapan dengan Al-Quran, beliau menggunakan kata-kata iqtidaan bil kitabil majid ya. Ketika dengan hadis, beliau menggunakan amalan ya. Kenapa? Al-Quran itu mulainya dengan bismillah dan alhamdulillah ya. Kemudian hadis, kita juga diperintahkan ya, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, atau dalam riwayat lain bilhamdulillah ya, fahuwa aqta ya. Nah, di sini dalam Al-Quran beliau menggunakan kata-kata iqtidaan ya. Dengan hadis beliau menggunakan kata-kata amalan. Kenapa seperti itu? Karena dalam Al-Quran itu tidak ada perintahnya ya. Di Al-Quran itu nggak perintah harus memulai dengan basmalah dan alhamdulillah, nggak ada. Tapi kita cuman mengikuti Al-Quran. Al-Quran mulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya katanya iqtidaan, mengikuti Al-Quran. Tapi kalau hadis, amalan, mengamalkan. Kita tidak bilang di Al-Quran tadi mengamalkan Al-Quran, enggak. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak ada perintahnya ya. Kita hanya mengikuti Al-Quran. Al-Quran mulainya dengan basmalah, Al-Quran mulainya dengan hamdalah ya. Tapi kalau di hadis ada perintahnya, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Itu secara zahir tidak ada perintah, tapi karena ada hukum fahuwa aqta, maka di sana ada perintah ya enggak? Ada perintah, maka mulailah dengan basmalah, mulailah dengan hamdalah. Nah, maka karena ada perintah, ada makna perintah, ada makna amar di sana, maka beliau menggunakan kata-kata amalan, mengamalkan amar itu ya. Amalan bihaditsai al basmalati wal hamdalah al ma'mulaini, yang sama-sama digunakan. Wa min thamma tarakal atif. Dari situ musannif meninggalkan huruf ataf ya. Beliau tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah, bukan pakai pa. Kenapa? Supaya dua-duanya sama-sama menjadi ibtida. Karena kan hadisnya kullu amrin la yubda ya. Di sana seakan-akan ada i'tirad. Kalau kita memulai dengan basmalah, berarti kita tidak memulai dengan hamdalah. Kalau kita memulai dengan hamdalah, berarti kita tidak memulai dengan basmalah. Bagaimana cara menggabungkan dua ini? Bagaimana mengamalkan dua hadis ini supaya tidak bertentangan? Nah, para ulama bilang, ibtida itu ternyata ada dua. Ada ibtida namanya ibtida hakiki, ada namanya ibtida idhafi ya. Ibtida hakiki itu apa? Ibtida hakiki itu adalah ya, kullu ma taqaddama amamal maqsud ya, sesuatu yang taqaddama amamal maqsud ya. Maksud daripada kitab ini adalah menyarah. Sebelum menyarah ada kalimat, ada lafaz. Nah, lafaz itu namanya lafaz yang taqaddama amamal maqsud ya. Walam yasbiqhu syai'un ya. Jadi ibtida hakiki itu adalah ma taqaddama amamal maqsud, lafaz yang dia berada di depan daripada maksud. Maksud dari kitab ini adalah syarahnya ya kan? Syarahnya belum mulai. Nah, yang di depan syarahnya itu apa? Basmalah, hamdalah, puji-pujian ya. Kemudian nanti menerangkan faedah dari kitab, itu taqaddam amamal maqsud semua ya. Nah, itu dinamakan ibtida. Basmalah itu adalah ma taqaddama amamal maqsud walam yasbiqhu syai'un. Tidak ada yang dimulai sebelum basmalah. Basmalah dimulai pertama kali ya kan. Ini basmalah musannif. Kalau yang sebelumnya itu basmalah syarih. Yang dipertamakan ada bismillahirrahmanirrahim, ada alhamdulillah juga. Itu bismillahnya bismillah daripada syarih. Yang ini basmalah daripada
daripada musannif. Nah, kebetulan kitab ini musannif dan syarihnya orang yang sama, ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, karena dia karena dia lebih dahulu daripada maksud, kemudian dia tidak dimulai dengan apa-apa. Ketika beliau menulis matannya, kan bismillah pertama kali. Nah, karena dia pertama kali, maka dia dinamakan ibtidaun hakiki. Ya, dia dinamakan ibtida hakiki. Maka dengan memulai dengan ibtida hakiki, beliau mengamalkan hadis kullu amrin la yubda'u bi bismillah bahwa akta. Beliau mengamalkan itu. Nah, alhamdulillah itu dinamakan ibtida idhafi. Ibtida idhafi itu apa? Dia sama, wa ma taqaddama amamal maksud. Dia juga harus sesuatu yang lebih dahulu daripada maksud, daripada syarah kitabnya. Ya, lebih dahulu. Ya. Tapi ada kaitnya, sawa'un taqaddama alaihi syai'un aula. Meskipun di dalamnya itu didahului oleh sesuatu atau tidak didahului. Ya. Maka ibtidanya dinamakan ibtida idhafi. Ya. Ya. Ibtida hakiki tadi ma taqaddama amamal maksud. Ya. Walam ya yasbiqhu syai'un. Ya. Yang idhafi ma taqaddama amamal maksud sawaun ya sabaqahu syai'un au la. Oke. Sekarang kata basmalah, ya. Oke, di sini al basmalah yang bismillahirrahmanirrahim itu dia ma taqaddama amamal maksud. Maksudnya adalah syarhul kitab. Ya. Ma taqaddama amamal maksud walam yasbiqhu syai'un. Ya, berarti basmalah ini masuk dalam definisi ibtida hakiki. Ya Kak? Berarti basmalah dinamakan ibtida hakiki. Ya. Kemudian ibtida idhafi itu ma taqaddama amamal maksud sawaun sabaqahu syai'un au la. Basmalah masuk nggak di sini? Masuk basmalah. Ya, basmalah. Kenapa masuk basmalah? Karena basmalah itu taqaddama amamal maksud, dia lam yasbiq. Di sini kan sawaun sabaqahu syai'un au la. Nah, hamdalah juga masuk di sini. Hamdalah meskipun dia didahului, tapi didahulunya oleh basmalah, dan itu tidak masalah. Ya, maka dia dinamakan ibtida idhafi. Berarti basmalah itu bisa dikatakan ibtida hakiki sekaligus ibtida idhafi. Hamdalah itu adalah ibtida idhafi. Nah, dengan mengetahui ibtida hakiki dan ibtida idhafi ini, kita bisa mengamalkan dua hadis yang zahirnya bertentangan. Ya. Nah, maka itulah rahasia kalimat musannif wa min thamma tarakal atif. Ya. Karena untuk mengamalkan dua hadis yang seakan-akan zahirnya bertentangan, maka beliau tinggalkan huruf ataf. Kenapa? Tanbihan, sebagai peringatan atau sebagai pengingat ala anna kullan minhuma maqsudun bil ibtida, bahwa kullan minhuma yaitu basmalah dan hamdalah maqsudun bil ibtida. Satunya ibtida hakiki, satunya ibtida idhafi. Ya. Kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Kemudian beliau bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Makna dari as-salah itu adalah atlubu minallahi an yusalliya wa yusallima ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wassalatu lughatan ad-du'a. As-salat itu secara bahasa adalah ad-du'a bi khair. Fa idza udifat ila Allah, kalau kata salat itu disandarkan kepada Allah, kana maknaha, maka maknanya adalah
itmamun ni'mah, maknanya adalah menyempurnakan nikmat, wa izamil qadar, wa izamul qadar, ya, dan bagian atau ya bagian yang agung. Walihadza, oleh sebab itu kata as-salah itu khussat bihal anbiya wal malaikah. Kata salat itu hanya dikhususkan untuk para nabi dan para malaikat. Jadi kita tidak boleh bilang misalnya si fulan namanya misalnya Abdullah, kita nggak boleh bilang Abdullah alaihi salam, alaihi salatu wassalam, nggak boleh. Tapi kalau malaikat misalnya Jibril alaihi salatu wassalam boleh. Kenapa? Karena dia salah satu daripada malaikat, salah satu dari para. Kalau nabi juga boleh, ya Sulaiman alaihi salatu wassalam, ya. Tapi kalau manusia nggak boleh. Manusia itu level paling tinggi radhiyallahu anhu mendoakannya, bukan dengan alaihi salam atau alaihi salatu wassalam, bukan, tapi dengan radhiyallahu anhu. Fala tutlab li ghairihim illa taba'an wassalamu. Kemudian makna assalam adalah at-tahiyyah, ya, salam adalah penghargaan atau sambutan, ya, tahiyyah. Kemudian masuk ke dalam kitab itu mukaddimahnya. Nah, maksudnya mulai di sini, hadhihi. Ini udah mulai daripada maksud. Hadhihi ay al-mu'allafatul hadiratu fi dhihni ay fil al-aqli. Hadhihi, kata hadhihi ay al-mu'allafah, yaitu karangan al-hadirah fi dhihni, yang ada atau yang hadir di dalam otak atau akal. Kata hadhihi itu kan untuk sesuatu yang mahsus, ya enggak? Sedangkan al-mu'allafah al-hadirah fi dhihni itu sesuatu yang makul atau ma'ani, ya. Maka kita tidak boleh menunjuk sesuatu yang makul dengan menggunakan isyarah yang mahsus, pakai hadhihi, ya. Harus kalau mau menunjukkan maka harus hadhihi itu untuk isyarah sesuatu yang mahsus, isyarah dekat yang mahsus. Sedangkan mu'allafah hadirah fi zihni itu sesuatu yang ma'ani atau makul, maka nggak boleh. Mubtada dan khabar itu harus tatabuk. Kalau mubtadanya mahsus, khabarnya juga harus mahsus, mahsus, harus tatabuk. Nah, maka beliau katakan nazzalaha, ya. Nazzalaha itu seakan-akan menjawab pertanyaan. Hadhihi kan untuk sesuatu yang mahsus, mu'allafah hadirah itu sesuatu yang makul, nggak cocok nih, ya. Lalu dibilang jawabannya adalah nazzalaha, ya, manzilatal mahsus, ya. Mu'allafah hadirah fi dhihni itu nazzalaha, kita anggap, kita turunkan, kita posisikan. Nah, berarti ada majaz sebenarnya di sana. Kita posisikan sebagaimana posisi mahsus, sama-sama mahsus, atau kita serupakan dengan sesuatu yang mahsus, ya. Kalau menyerupakan berarti ada wajh syabahnya, ya. Wajh syabahnya apa? Bi jami'at tahaqquq. Jami'nya, wajh syabahnya adalah at-tahaqquq, ya. Dua-duanya sama-sama terrealisasi, ya. Hadhihi, ya. Ini kan hadhihi. Di sini al-mu'allafah, al-mu'allafah al-hadirah fi dhihni, ini mahsus. Hadhihi itu mahsus, ini ma'kul, ya. Sesuatu yang mahsus harusnya menunjuknya kepada sesuatu yang mahsus juga, tidak bisa menunjuk kepada sesuatu yang ma'kul. Nah, karena tidak bisa, bagaimana caranya supaya bisa? Oh, di sana ada majaz katanya, ya. Lalu musannifnya bilang nazzalaha manzilatal mahsus. Yang mu'allafah hadirah fi zihni ini dianggap atau diposisikan atau diserupakan dengan sesuatu yang mahsus. Kalau pengen menyerupakan pasti ada wajh syabahnya, ya kan? Apa wajh syabahnya? Bi jami'it tahaqquq, ya. Jamaknya atau wajh syabahnya, jamaknya adalah at-tahaqquq. Dua-duanya sama-sama tahaqquq, terrealisasi, sama-sama ada. Tapi adanya berbeda, yang penting ada, ya. Yang satu adanya fil dhihni, yang satu adanya fil kharij. Tapi dua-duanya ada nggak? Dua-duanya ada, ya. Yang hadhihi adanya fil kharij, yang mu'allafah maqulah adanya fil dhihni. Nah, itu namanya bijami'it tahaqquq. Wajhus syabahnya sama-sama mutahaqqiq, tapi satunya mutahaqqiq fil dhihni, di dalam otak, satunya mutahaqqiq fil kharij, ya. Fa asyara laha.
Ya. Ya, ya. Para ulama ketika pengen menulis kitab itu semuanya sudah terplanning. Ya, ya. Makanya mereka bilang saya lupa kalimatnya. Tapi gini, kadang para ulama itu menulis kitabnya sudah selesai baru menulis mukaddimah. Kadang menulis mukaddimah dulu baru lanjutan kitabnya. Tapi apakah ketika menulis itu kayak kita nulis tesis misalnya, kita nggak tahu awal dan akhirnya, belum tergambar? Para ulama nggak. Karena apa? Karena para ulama ketika menulis kitab itu mereka sudah selesai mengkaji semua kitab itu. Apalagi ini untuk madkhal. Dari awal beliau tujuannya untuk madkhal. Berarti beliau tahu yang dibahas ini. Yang dibahas pun tidak semuanya, harus bagian-bagian tertentu saja yang cukup untuk menjadikan madkhal. Jadi semuanya memang sudah tergambar di otak. Seakan-akan semuanya itu sudah tahakkuk fil kharij. Ya, makanya menggunakan hadhihi al-mu'allafatu al-hadirah. Lagi ada kata-kata al-hadirah, al-hadiratu fi dzihn. Ya, itu bedanya kita sama ulama. Ya, kita pengen nulis kitab, nulis mukaddimah, nanti isinya tuh kadang beda dengan tujuan awal. Kenapa? Karena kita sambil baca sambil nulis. Ya, para ulama mereka belajarnya selesai ketika mereka menulis kitab sudah ada tujuannya. Karena tujuan menulis itu kan kadang ada ikhtisar. Kadang tujuan menulis itu menjelaskan yang umum. Jadi udah ada tujuannya, sudah jelas, SOP-nya udah jelas. Ya, baru mereka menulis. Ya. Nah. Oke, bijami' tahakkuk. Jami'nya itu adalah wajhu syabahnya. Tahakkuk maksudnya adalah hadhihinya ya tahakkuk fil kharij. Kemudian al-mu'allafa al-hadirah fi dhihninya ya tahakkuk fi dzihn. Fa asyara laha. Karena dua-duanya sama-sama tahakkuk, berarti sudah ada keserupaan. Karena sudah serupa, sudah mirip, maka fa asyara laha, boleh menggunakan isyarah menggunakan hadhihi. Maka fa asyara laha, maka digunakan isyarah menggunakan hadhihi. Ya. Hadhihi. Kemudian risalatun latifatun. Ai didefinisikan ai saghiratun jiddan. Dari mana dapat kata saghirah? Syarih dapat saghirah. Syarih dapat kata saghirah dari risalah. Karena risalah itu biasanya kitabun saghir. Maka disifati risalatun saghirah. Dari mana dapat kata-kata jiddan? Kata-kata jiddan dapat dari kata latif. Latif itu tembus pandang. Ya. Tembus pandang itu biasanya tipis. Nah, berarti karena beliau bilang risalatun latifah, berarti kata saghirah dapat dari risalah. Kata latifah, berarti jiddan nih. Berarti latifatun jiddan, saghiratun jiddan. Nah. Fi bayanil majaz, dalam menjelaskan majaz mutlaqan, karena beliau menjelaskan semua majaz akli, majaz mursal, isti'arah. Wa fi bayani tashbih, dan dalam menjelaskan tashbih. Wa fi bayanil kinayah ala sabilil ikhtisar. Ya. Ala sabili al-ikhtisar ay ala tariqin hiyal ikhtisar. Wa huwa, ikhtisar itu apa? Ikhtisar itu adalah taqlilul lafzi ma'a kathratil ma'na. Ya, ikhtisar itu lafaznya sedikit tapi maknanya banyak. Itu namanya ikhtisar. Wa ala sabilil ikhtisar. Ikhtisar itu ala ba'dil aqsam. Jadi kalau ikhtisar, jadi mukhtasarat nama kitabnya, itu lafaznya sedikit tapi maknanya banyak. Ya. Kalau ikhtisar berarti mukhtasarat pakai qaf. Itu ada sebagian taksim yang tidak disebutkan. Ya, ada sebagian taksim yang tidak disebutkan. Itu namanya ikhtisar. Hanya mencukupkan dalam beberapa taksim saja. Ya. Wa ala sabilil ikhtisar ala ba'dil aqsam. Hanya sebagian qismun saja yang disebutkan. Wa ala madhabil qaum, dan hanya terhadap mazhab kaum. Karena nanti di dalam balaghah ada mazhab kaum, ada mazhab Sakaki, ada mazhab Khatib Al-Qazwini. Nah, di sini musannif tidak menyebutkan mazhab itu, hanya menyebutkan mazhab kaumnya saja. Ya. Taqriban lil mubtadi. Kenapa dibahasnya hanya sebagian aqsam saja, bukan semua aqsam? Kenapa hanya dijelaskan mazhab kaum saja, tidak tidak mazhab yang lain? Jawabannya taqriban lil mubtadi, itu namanya illah, ta'lil. Sebagai alasan, itu alasan dia ikhtisar supaya mudah bagi mubtadi.
ja'altuha tuhfatan ay hadiyatan mustazrafah lil ikhwan, yang saya jadikan risalah ini tuhfatan sebagai hadiah mustazrafah yang langka, lil ikhwan untuk ikhwan, jam'u akhin. Ikhwan itu adalah jam'u akhin, ya. Nah, di situ seakan-akan ada pertanyaan, ikhwah juga jam'u akhin, kan akhin itu jamaknya bisa ikhwah, bisa ikhwan. Kenapa tidak digunakan tuhfatul ikhwah? Kenapa tuhfatul ikhwan? Nah, beliau pengen jawab, wa yujma'u akhun aidan ala ikhwah. Sebenarnya kata beliau, akhin itu selain dijamakkan dengan ikhwan juga dijamakkan dengan ikhwah. Illa tetapi annahu sya'al ikhwan fi jam'i akhin bi makna sahib. Tapi ikhwan di sana itu masyhur atau sya'a seringnya tersebar, ikhwan itu adalah jamak akhun tapi bermakna sahib, bermakna sahabat, ikhwan, ya. Wal ikhwah, sedangkan ikhwah itu jamak akhin juga, tapi fi jam'i akhin minan nasab, tapi saudara kandung. Nah, saudara kandung biasanya jamaknya dengan ikhwah. Boleh nggak dengan ikhwan? Boleh, tapi biasanya dengan ikhwah. Kalau sahabat itu jamaknya biasanya dengan ikhwan. Boleh nggak dengan ikhwah? Boleh, tapi jarang. Nah, karena seringnya dengan ikhwan, maka saya menggunakan ikhwan. Itu maksud beliau, ya. Nah, di sini juga tawadu dari Imam Dardir, menganggap kita tuh sebagai ikhwan beliau. Padahal kan level kita beda. Level kita mubtadi, beliau udah selesai. Ya, ini tawadu. Sebagian ulama yang lain levelnya bukan tawadu. Kayak Imam Fanari misalnya, menyerah Fanari, beliau bilang ja'atu halil ikhwan juga. Tapi ikhwan yang dimaksud Imam Fanari adalah ikhwan yang selevel dengan beliau. Bukan kita, ya. Bukan kita. Nah, kalau di sini tawadu dari Imam Dardir, ya, ja'atu halil ikhwan. Ba'afallahu ay katharallahu li walahum al-ujur. Ya, ini jumlahnya jumlah khabariyah tapi maksudnya adalah doa, ya. Ba'afallah ay katharallahu li walahum al-ujur. Beliau dahulukan li baru walahum. Karena untuk doa biasanya harus didahulukan diri sendiri, ya, untuk berdoa itu. Ba'afallahu ay katharallahu, semoga Allah memperbanyak al-ujura, pahala, li bagi saya, walahum dan bagi mereka para ulama itu, ya. Jam'u ajrin, ujur itu jam'u ajrin, wa huwa miqdarun minal jaza fi naziril amal. Pahala itu adalah miqdarun minal jaza, dia adalah kadar daripada balasan, fi naziril amal, sebagai muqabalah, sebagai balasan dari perbuatan, dari amal. Wal ihsana, semoga Allah juga memperbanyak al-ihsan. Al-ihsan di sana maksudnya adalah al-in'am, memperbanyak al-in'am maksudnya adalah al-mun'amu bihinya, memperbanyak nikmatnya, bukan proses memberi nikmatnya, tapi nikmatnya itu sendiri, ya. Al-ihsan maksudnya adalah al-muhsanu bihi, ya, pemberiannya, bukan memberinya. Semoga Allah memperbanyak pemberiannya atau memperbanyak nikmatnya. Atfu amin alal khas, ihsan itu lebih umum daripada ujur, karena ujur bagian dari ihsan, ya. Wa fihi, di dalam atfu am alal khas itu isyaratun, ada isyarah ila annal abda la yastahiqqu 'ala Allah ta'ala syai'an fi nadhiri amalihi, bahwa seorang hamba itu tidak berhak untuk mendapatkan apapun dari balasan terhadap amalnya, ya. Tadi kan dia berdoa, semoga Allah memperbanyak pahala dan memperbanyak memberikan kebaikan, ya, kepada dia. Nah, kebaikan dengan pahala itu lebih umum kebaikan, ya. Pahala masuk dalam kebaikan. Kebaikan ini Allah kasih kepada manusia atau kepada kita, entah itu dengan kita berbuat amal atau tanpa berbuat amal. Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau pahala itu fi naziril amal, selalu selalu berhadapan dengan amal, ya, dengan juhud, ya. Nah, kemudian di sini Imam Dardir mengatafkan ihsan kepada ujur. Berarti yang lebih umum diatafkan kepada yang lebih khusus. Nah, itu kata beliau ataf am terhadap khas itu ada isyarah, ya. Al-ihsan, ya, al-ihsan, kemudian ada al-ujur,
Oke. Ihsan ini Allah berikan baik dengan amal atau tanpa amal. Nah, ujur ini masuk di dalam ihsan, ya enggak? Bagian dari ihsan. Berarti sebenarnya bisa nggak Allah memberi pahala tanpa amal? Bisa, ya, karena itu bagian dari ihsan. Nah, berarti tadi ataf am terhadap khas itu ada isyarah, kata beliau. Ada isyarah. Isyarahnya apa? Isyarahnya sebenarnya hamba itu ketika beramal dia tidak berhak mendapatkan pahala sebenarnya. Kenapa? Karena Allah memberikan itu ala sabilil ihsan. Ya, Allah bisa aja memberikan orang pahala tanpa amal. Nah, ini juga sekaligus i'tirad sebenarnya, sekaligus sanggahan terhadap mazhabnya Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah yang mengatakan kalau kita beramal kita pasti atau Allah itu harus memberi kita pahala. Ya, sedangkan ahlu sunnah enggak. Pahala dan kebaikan itu murni fadlun minallah, bebas. Karena itu bagian dari ihsan atau bagian dari in'am. Ya, maka di sini beliau bilang wa fihi isyaratun ila annal abda ataf ihsan kepada ujur itu isyarah. Kenapa dia jadi isyarah? Karena ujur itu atau pahala itu bagian dari ihsan. Dan ihsan itu Allah berikan dengan amal atau tanpa amal. Ya. Nah, itu isyarah bahwa sesungguhnya hamba itu la yastahiqu 'ala Allah taala, dia tidak berhak meminta atau Allah itu tidak wajib baginya syai'an, memberikan kepada hamba itu sesuatu fi naziri amalihi. Ya, fi naziri amalihi, dalam balasan terhadap amalnya. Itu yang pertama. Kemudian beliau istidrak ala annahu, bahkan kata beliau ala annahu, bahkan sebenarnya la amala lahu fil haqiqah, sebenarnya manusia itu tidak punya amal sebenarnya. Tadi kan kalau kita bilang Allah itu tidak berhak membalas amal manusia, itu ada tawahum, seakan-akan manusia itu punya amal. Nah, tawahum itu dibantah ala annahu, bahkan sebenarnya manusia itu hakikahnya dia tidak punya amal fil haqiqah. Kenapa? Wallahu khalaqakum, ini dalilnya, dalil ala annahu la amala lahu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, karena Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal kalian. Amal kita ini perbuatan Allah juga, iya kan? Ya, mazhab ahlu sunnah, amal kita ini perbuatan Allah juga. Berarti pada hakikatnya kita tuh nggak ada amal sebenarnya, karena semuanya dinisbahkan kepada Allah. Ya, itu mazhabnya ahlu sunnah, sekaligus bantahan kepada Mu'tazilah. Oke. Kemudian tadi kan pengen bantah Mu'tazilah, pengen bilang kepada Mu'tazilah, oh, kita tuh tidak wajib, amal kita tuh tidak wajib Allah membalas. Kenapa? Karena balasan Allah itu murni ihsan dari Allah, dan ihsan itu baik kita beramal atau tidak beramal itu terserah Allah. Kalau Allah pengen memberikan pahala, Allah berikan, kalau enggak ada kewajiban bagi Allah. Nah, habis itu ditambah lagi istidrak, oh, bahkan sebenarnya hakikahnya kita tuh tidak punya amal. Kenapa? Karena ketika kita bergerak Allah yang menggerakkan kita, ketika kita salat Allah yang menuntun kita untuk salat, dan seterusnya. Ya, itu membantah mazhabnya Mu'tazilah. Oke. Kemudian bantahan tambahan terhadap Mu'tazilah, walau sullima. Ya, ini bantahnya dengan tarikah jadal. Kita menerima argumen dari Mu'tazilah. Oke, kalau kita terima argumen dari Mu'tazilah bahwa manusia itu bisa menciptakan amalnya sendiri. Ya, bagi Mu'tazilah kan manusia itu menciptakan amalnya sendiri. Oke, walaupun manusia itu menciptakan amalnya sendiri, lam ya'ud alaihi ta'ala minhu naf'un, tapi Allah tidak dapat manfaat dari amal manusia itu. Ada nggak Allah dapat manfaat? Nggak ada. Misalnya kita bilang, saya salat, ini saya menciptakan salat sendiri, Allah dapat manfaat nggak dari salat kita? Nggak ada manfaat. Nah, karena Allah nggak ada dapat manfaat, ta'ala Allahu an zalika, maha suci Allah dari mendapatkan manfaat itu. Ya, fakaifanya lil inkar. Ya, fakaifa berarti maka mustahil. Ya, lil inkar, maka mustahil yasihul qaul, maka pendapat yang mengatakan wujubus salah alladzi minhul ajr, maka pendapat yang mengatakan bahwa wujub salah, bahwa jadi di Mu'tazilah itu ada kaidah wujubus salahi wal aslah. Ya, wujub salah itu salah satunya apa? Salah satunya kalau seorang hamba beramal maka Allah wajib memberikan pahala. Itu salah satunya. Ya, alladzi minhu, dari wujubus salah itu al ajr, memberikan pahala. Nah, kata Imam Dardir membantah Mu'tazilah, karena amalan kita itu tidak memberikan faidah, tidak memberikan manfaat kepada Allah, maka bagaimana
benar pendapat yang mengatakan wujudus salahi wal aslah. Maka bagaimana benar pendapat yang mengatakan bahwa Allah itu wajib memberikan pahala kepada orang yang beramal, sedangkan Allah tidak mendapatkan manfaat. Iya enggak? Allah tidak mendapatkan manfaat. Nah, ini taraki. Jadi di awal bilang itu isyarah bahwa Allah itu tidak wajib memberikan pahala terhadap balasan amal kita. Kemudian dibilang lagi, oh sebenarnya kita itu tidak punya amal. Kenapa? Karena amal itu semuanya dari Allah. Ya, habis itu dipakai jadal. Oh oke. Kalau kita terima sebenarnya manusia itu mempunyai amal, menciptakan pekerjaannya sendiri. Ternyata pekerjaan manusia itu tidak memberi bekas, tidak memberi asar, tidak memberi faedah kepada Allah. Kalau Allah itu tidak mendapatkan apa-apa, bagaimana kita bisa mewajibkan kepada Allah? Maka mustahil. Nah itu, dengan seperti itu maka runtuhlah kaidah wujudus salahi wal aslah. Ya. Nah ini mukadimah, tapi beliau masukkan pembahasan akidah di dalam mukadimah. Sebenarnya kalau kita pengen memasukkan pembahasan mantik, ada juga di kullu amrin dibalin tadi. Ya, tapi terlalu panjang. Ya, apa? Mafhum nggak? Nah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, pembahasan mukadimah ini kenapa terasa berat dan terasa susah? Karena kita jarang membahas mukadimah. Ya, biasanya mukadimah itu kita lewat. Ya. Ya. Kalau tadi membahas tentang perbedaan yang di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Di dalam hadis amalan, iktidaan kepada Al-Quran, untuk hadis amalan, menggunakan kata amalan. Pertanyaannya Ustaz, letak perbedaan antara dua hadis itu sehingga bukan dua hadis, satu Al-Quran, satu hadis. Al-Quran itu iktidaan, dengan hadis amalan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak ada perintahnya. Kita buka Al-Quran di halaman pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nggak disuruh untuk memulai dengan basmalah dan alhamdulillah? Nggak ada. Nah, kita mengikuti Al-Quran. Ya, iktidaan bil Quran, iktidaan bil kitab. Karena Al-Quran memulainya dengan basmalah, memulainya dengan hamdalah. Tapi kalau hadis, kita menggunakannya amalan, mengamalkan hadis. Hadis mana yang diamalkan? Hadisnya adalah kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Nah, di sana meskipun tidak ada sighah amarnya, tapi ada makna amarnya. Ya, ada makna amarnya, makna perintahnya ada. Kenapa? Karena beliau menjelaskan kullu amrin dibalin la yubda' bihi bi bismillah fahuwa aqta. Maka amarnya seakan-akan kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan barakah, maka mulailah dengan basmalah. Ya, maka ada makna perintah, ada makna amar dari situ, meskipun secara lafaz tidak ada amarnya. Ya, nah karena ada makna amar, maka yang ada makna amar itu lebih tepatnya menggunakan amalan, bukan iktidaan. Ya, maka beliau menggunakan kata amalan. alasan ditinggalkannya apa gitu? Oh, alasan ditinggalkannya ataf karena ada dua hadis. Yang pertama ibtidanya bil basmalah. Yang kedua kullu amrin, riwayat lain mengatakan kullu amrin la yubda'u bil hamdalah. Nah, bil hamdulillah fahuwa aqta. Nah, dua hadis ini kan seakan-akan bertentangan. Kenapa? Karena kalau kita memulai dengan basmalah, berarti kita tidak memulai dengan hamdalah atau sebaliknya. Ya kan? Nah, bagaimana cara menggabung dua hadis supaya kita bisa mengamalkan dua-duanya? Oh, ternyata para ulama akhirnya membedakan ibtida itu ada ibtida idafi, ada ibtida hakiki, ada ibtida idafi. Kemudian kenapa basmalah yang didahulukan bukan hamdalah? Ya, ada lagi permasalahan berarti. Kenapa basmalah? Kan bisa aja hamdalah yang didahulukan. Ya. Pertama, kenapa mendahulukan basmalah? Iktidaan bil kitab tadi. Kitab menggunakan basmalah duluan. Yang kedua, riwayat basmalah itu lebih masyhur dan lebih asah riwayatnya, ya, daripada hamdalah. Nah, maka didahulukan hamdalah. Nah, akhirnya dua-duanya karena dia tidak ataf, karena tidak ada ataf, seakan-akan hamdalah dan basmalah ini jadi satu kesatuan. Kan ataf dan ma'tuf itu pasti sesuatu yang berbeda. Kita nggak boleh mengatafkan sesuatu terhadap sesuatu yang sama. Ataf itu pasti berbeda. Ja'a Zaidun wa Amrun. Amrun dengan Zaid sama nggak? Beda kan? Nah, di sini supaya ada isyarat hamdalah dan basmalah itu satu, maka tidak pakai ataf. Ya.
Banat, ada pertanyaan? Kalau kita katakan bau ma'iyah nggak bisa. Wow, ma'iyah nggak bisa, karena meskipun ma'iyah itu tetap orang yang berbeda. Ini pengen beda, bilang sama-sama ibtida, persis seakan-akan satu gitu. Wow, ma'iyah misalnya sirtu wal azhar syarif, ya, saya dan azhar sama nggak? Ya, berbeda. Ya, dan ketika wow ma'iyah sebenarnya yang jalan satu orang aja, azharnya diam, ya nggak? Ya, azharnya diam. Mana? Halaman 37. Fala tutlabu li ghairihim illa taba'an, ya. Fala tutlabu maksudnya adalah kata as-salatu wassalam, ya. Kata as-salatu wassalam itu la tutlab, kita tidak dituntut untuk mengucapkan li ghairihim, kepada selain para nabi dan kepada selain para malaikat. Misalnya ada Nabi Khidir misalnya. Kalau pendapat yang mengatakan Nabi Khidir itu cuman orang saleh, maka kita tidak mengatakan alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau dikatakan dia nabi, baru kita katakan alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena kalau para nabi kita mengucapkan alaihi salatu wassalam itu tabaan, kita mengikuti. Ya, kalau para malaikat kita menggunakan alaihi salatu wassalam tabaan, ada sunnahnya, kita mengikuti. Tapi kalau orang misalnya Syekh fulan misalnya, meskipun sampai derajah imamah, kita tidak bilang kepada mereka alaihi salatu wassalam, tapi paling kita bilang radhiyallahu anhu. Itu maksudnya. Yang alasan kenapa imam mendahulukan majelis dari tasbih, karena alasannya gerbang untuk membuka kita bisalah orang tinggi. Ya. Cuman dari takodum ditobak tentu tasbih itu harus dipelajari dulu. Ya. Takodum dari itu harus tahu sebelum mengetahui majelis itu sendiri. Gitu. Ya. Nah, itu bagaimana? Apakah berarti sebelum kita membuka ini kita harus tahu dulu tasbih itu gitu? Ya, harusnya seperti itu. Ya. Dan kenapa beliau tidak menjelaskan kembali Setelah selesai ini baru menjelaskan tasbih. Ya. Karena tasbih itu pertama nanti para ulama beda pendapat. Apakah tasbih itu termasuk dari ilmu bayan atau tidak? Nah, yang mengatakan tasbih itu ilmu bayan, dia masuk ke ilmu bayan hanya sebagai mukaddimah dari isti'arah. Jadi dia dimasukkan, sebenarnya dia mukaddimah, sebenarnya dia bukan masuk mabahis dari ilmu bayan, tapi dia cuma mukaddimah. Cuman karena pembahasan tasbih itu banyak, taksimnya banyak dan sebagainya, akhirnya dijadikan bab sendiri. Ya, itu yang pertama. Ya. Nah, kemudian di sini kenapa Imam Dardir mengakhirkan pembahasan tasbih? Padahal tadi salah satu majas yaitu isti'arah itu mabniun ala tasbih. Mungkin beliau mengatakan tasbih yang zahir itu mudah dipahami. Misalnya apa? Zaidun kal bahri fi saja'ah. Tasbih yang perlu isti'arah kan itu aja. Nanti taksim tasbih yang lain kita nggak tahu. Oh, tasbih itu ternyata ada tasbih muakkad, ada tasbih mursal, ada tasbih balik. Kita nggak tahu, itu nggak masalah. Kita tetap bisa paham isti'arah. Tapi kita harus tahu bahwa ada tasbih, itu aja. Ya. Nah, karena itu mungkin beliau mau memajukan sekaligus tanbihan bahwa materi ini yang harus benar-benar dikuasai kalau kita ingin jadikan pintu gerbang. Kemudian bahas tasbih itu maklumat tambahan saja. Tapi materi majas untuk memahami risalah Samarkandiyah kalian harus perlu, makanya didahulukan. Ya, beliau dahulukan. Nanti isti'arah beliau akhirkan pembahasannya. Kenapa? Selain karena pembahasannya itu luas, pembahasan isti'arah diakhirkan supaya dekat dengan tasbih. Ya, jadi setelah isti'arah baru tasbih pembahasannya. Ya, nanti. Ya. Ada pertanyaan? boleh ulang kan di halaman 40 yang al-akhos. Ya. Al-ihsan itu memberikan kebaikan. Ya, memberikan kebaikan al-ihsan itu baik itu kebaikan yang berdasarkan kita memberikan kepada orang lain, baik terhadap balasan kebaikan orang atau tanpa orang itu berbuat baik sebelumnya. Itu namanya al-ihsan. Al-ihsan itu murni berbuat kebaikan baik terhadap balasan atau tanpa balasan.
Ya. Al-ujur itu pahala, atau bahasa kita sekarang gaji. Ya. Gaji itu didapat kapan? Kalau kita sudah bekerja. Ya. Nah, ihsan itu bonus misalnya. Bonus itu ada amal atau tidak ada amal? Ya, atau ihsan itu semuanya, bonus, gaji, liburan dan sebagainya, itu semuanya ihsan. Nah, berarti ihsan itu lebih umum daripada ujur. Berarti atafnya ataf khas kepada ataf am kepada sesuatu yang khas. Nah, mengatafkan yang am kepada yang khas ini juga seakan-akan jadi isyarah. Kenapa? Karena ujur ini bagian dari ihsan, ya kan? Sedangkan ihsan tadi memberikan orang, baik itu orang itu beramal atau tidak beramal. Maka ujur pun bisa diberikan tanpa orang itu beramal. Itu maksudnya. Nah, berarti apa? Berarti di sana juga bantahan terhadap Mu'tazilah yang mewajibkan Allah itu memberikan pahala. Ya, kita ingin mengatakan, oh Allah tuh nggak wajib memberikan pahala. Ya, kenapa? Karena pahala itu min qabilil ihsan. Dan ihsan itu baik kita beramal atau tidak beramal, Allah bebas. Pahala itu murni tafaddulun min Allah. Ya. Makanya kita masuk surga pun dikatakan masuk surga kita bukan karena amal. Kita masuk surga itu murni karena fadlun min Allah. Ya. Kemudian amal kita fungsinya apa? Amal kita fungsinya maratib kita di jannah. Ya, oh si fulan ini rajin salat, derajatnya lebih tinggi, firdaus misalnya. Si fulan ini rajin sedekah, ada derajatnya. Tapi masuk ke surga pertama kali itu bukan dengan amal. Ya, itu mazhabnya Ahlus Sunnah. Kalau dibalik atau kesalahan, syaratnya konsekuensinya nggak ada. Ya. Apa ataf khas kepada am? Kalau ataf khas kepada am nanti ada beda makna lagi. Nanti pembahasan ataf itu kita belajarnya di ilmu ma'ani. Ya, masalah ataf am kepada khas. Kalau ataf khas kepada am biasanya fungsinya itu untuk mentanbih bahwa yang khas itu sangat penting, seakan-akan dia berdiri sendiri, mustakil. Ya, jadi kalau disebutkan yang amnya, orang kadang seakan-akan nggak nyadar. Supaya orang nyadar, disebutkan yang khasnya, mengatakan oh ini penting sekali nih disebutkan, harus disebutkan secara sendiri biar orang sadar. Nah, itu namanya ataf am, ataf khas alal am. Ya, tapi beda maknanya. Ya. Bukan di sini maudhi'nya. Tartibnya itu yang, tapi khas sama amnya itu yang. Ya. Berpengaruh ya. Tartibnya berpengaruh juga. Karena tadi kan kita pengen bilang ataf khas kepada am kepada khas. Ya. Sampai sini